Presiden Donald Trump masih percaya diri bahwa dia akan memenangkan pemilu AS tanggal 3 November 2020 lalu. Bukti dalam jumlah besar akan disajikan pada tanggal 6 Januari. Kami menang besar, tulis Trump di Twitter. Keyakinan itu datang setelah Senator Josh Hawley dan sekitar 40 anggota parlemen dari Partai Republik mengumumkan akan menantang suara Electoral College selama sesi bersama Kongres pada 6 Januari 2021. Sekitar 140 anggota Partai Republik di DPR siap membatalkan hasil Electoral College karena dugaan kecurangan selama pemilihan presiden AS ini. Tantangan ini pasti akan menyebabkan perdebatan panjang selama sesi bersama Kongres. Trump sudah pasti mendukung tantangan tersebut. Para pendukungnya pun diminta menghadiri rapat umum pada tanggal 6 Januari, termasuk di Washington DC. Dukungan dari para loyalisnya tetap diperlukan meskipun Trump dan kuasa hukumnya sudah menyiapkan bukti-bukti kecurangan pemilu. Meski gugatan kecurangan pemilu yang diajukan selama ini seperti membentur tembok raksasa, sekuat tenaga sudah diupayakan, mereka tetap saja tak bisa menjebolnya. Sejumlah negara bagian menolak gugatan itu dengan alasan masalah prosedural dan barang bukti yang dianggap masih lemah. Media arus utama di Amerika pun tak peduli dengan masalah kecurangan pemilu yang telah memenangkan capres dari Partai Demokrat, Joe Biden, secara sepihak. Kini pertaruhannya tinggal di sesi pertemuan bersama Kongres AS tanggal 6 Januari. Banyak masalah kecurangan pemilu AS yang sudah diungkapkan kubu Trump. Salah satunya yang krusial adalah mengenai surat suara. Dalam pemilu AS tahun 2020 ini, surat suara universal melalui pos diadopsi secara luas oleh beberapa negara bagian karena alasan pandemi. Sebelumnya, seorang pemilih harus meminta surat suara untuk tidak hadir dan mendapatkan saksi untuk memverifikasi identitasnya agar dapat memberikan suara via surat atau pos. 9 negara bagian dan distrik Columbia mengirimkan surat suara kepada setiap calon pemilih yang terdaftar, sementara yang lain menghilangkan persyaratan adanya saksi. Masalah terjadi pelonggaran pembatasan surat suara yang masuk. Kelompok progresif di banyak negara bagian menggugat untuk memudahkan fitur keamanan surat suara yang masuk, seperti persyaratan tanda tangan dan saksi, serta dalam beberapa kasus untuk memungkinkan surat suara masuk setelah pemilihan. Di Georgia, ditemukan kumpulan surat suara asli selama penghitungan ulang negara bagian dan ada tanda untuk kandidat pada surat suara itu yang sangat beragam. Surat suara itu sekitar 98% merupakan suara untuk Joe Biden. Di Georgia, pada 30 November 2020, verifikasi tanda tangan yang muncul berkurang karena negara bagian tidak menyaring tanda tangan yang tidak cocok atau tidak ada, serta surat suara yang tidak ditandatangani tanpa sumpah, seperti yang diisyaratkan dalam peraturan pemilu. Tuduhan serupa tentang kurangnya persyaratan verifikasi tanda tangan telah terjadi juga di seluruh negara bagian. Masih di Georgia, selama perhitungan ulang, surat suara dengan gelembung pilihan yang dibuat dengan sempurna, semuanya memiliki gelembung hitam yang mengarah pilihan ke Biden. Saat pemeriksaan surat suara, nama Biden dipanggil lebih dari 500 kali dalam satu baris. Petugas pemungutan suara di Michigan dan Georgia mengatakan tidak ada upaya yang dilakukan untuk memverifikasi tanda tangan pada amplop surat suara yang masuk. Di Detroit, identitas pemilih tidak ditujukan ketika datang ke TPS untuk memilih secara langsung. Puluhan ribu surat suara untuk Biden tanpa segel dan tidak aman tiba di kendaraan dengan plat nomor polisi luar negara bagian di Michigan Wine Country pada pukul 4 pagi setelah hari pemilihan. Adanya surat suara yang dihitung berkali-kali. 7 saksi di Michigan mengungkapkan bahwa surat suara yang sama dipindahkan ke mesin tabulasi beberapa kali. Seorang petugas pemilu kota Detroit menandatangani pernyataan tertulis yang mengatakan bahwa dia diinstruksikan untuk memberi tanggal mundur pada surat suara dan tidak mencari kekurangan dalam surat suara. Suara dihitung setelah batas waktu. Mahkamah Agung Pennsylvania memutuskan pada 17 September 2020 bahwa petugas pemilu dapat menerima surat suara masuk, termasuk surat suara absensi, hingga 3 hari setelah pemilu 3 November. Namun pada 6 November 2020, Hakim Agung AS Samuel Alito memerintahkan pejabat pemilihan Pennsylvania untuk memisahkan surat suara yang tiba setelah hari pemilihan. Pengawas pemungutan suara dari Partai Republik di Philadelphia, Detroit, dan kota-kota besar lainnya dihalangi untuk mengawasi penanganan dan penghitungan surat suara dengan benar. Mereka diminta mundur agak jauh sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi.
Bahkan dalam beberapa kasus, surat suara ditangani di ruang yang tidak dapat mereka jangkau.